Oke, halo teman-teman. Berjumpa kembali dengan Tutor On. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang statistika. Merupakan salah satu materi dalam TIU, SKD, terus TPA, potensi akademik, dalam SPMB, tes-tes kedinasan, dan juga dalam tes PTN ya, UTBK dan sebagainya. Statistika ini memang adalah matematika dasar ya, jadi kepake nih semua. Oke, kita langsung aja bahas tentang statistika. Statistika. Nah, kita bakal belajar dari dasarnya. Apa sih statistika itu? Jadi statistika adalah ilmu cabang dari matematika, di mana statistika itu terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama itu mengumpulkan data, menyajikan data dalam bentuk diagram dan menghitung nilai-nilai ukuran data sehingga menjadi satu nilai yang mudah dimengerti maknanya. Jadi dikumpulkan, disajikan supaya mudah dimengerti. Yang kedua itu pengolahan data. Nah, ini ya, pengolahan data. Nah, maksudnya pengolahan data ini itu untuk membuat kesimpulan dan meramalkan hasil yang akan datang. Nah, contohnya untuk membuat apa ya, teman-teman? Prediksi. Oke. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang data. Data itu, teman-teman, data, apa sih itu data, Kak? Nah, jadi data itu merupakan suatu elemen ya. Baik itu satuan, baik itu bilangan, baik itu benda, orang, dan sebagainya ya, itu data. Nah, di sini data itu dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data interval. Nah, data tunggal itu seperti apa? Seperti ini nih, dalam kedinasan 1, 2, 3, ini kan tunggal. Kalau data interval itu kayak gini, dia itu punya rentang. Contoh 1 sampai 5. Di sini ada 4 orang. 6 sampai 10. Di sini ada 5 orang. Nah, kayak gini nih interval. Nah, kalau kalian menggunakan datanya tunggal, kita masuk ke rumus ya, teman-teman. Untuk data tunggal untuk mencari rata-rata itu menggunakan rumus sigma X per N. Nah, jadi total dari keseluruhan nilai dibagi N ini adalah jumlah data ya, teman-teman. Nah, mungkin nanti kita masuk biar lebih jelas. Yang kedua adalah modus. Modus itu apa? Adalah nilai yang angka sering muncul. Nah, ini jadi kalau angka yang sering muncul, lihat aja yang paling banyak yang mana. Contoh, dari angka 1, 2, 3 berulang ya. Tapi paling banyak berulang itu ada angka 3. Maka yang modusnya adalah angka 3. Dan yang ketiga adalah median. Nah, median atau nilai tengah ya dari suatu bilangan. Ini maksudnya diurutkan dulu, kalau dia acak diurutkan dulu dari paling kecil sampai paling besar dan dicari mediannya. Rumusnya itu adalah sigma X per 2. Nah, nilai dari seluruhnya dibagi 2. Oke, ini untuk data tunggal. Kita masuk ke data interval. Nah, data interval nih agak banyak dikit. Interval. Nah, yang pertama itu ada jangkauan namanya, teman-teman. Satu jangkauan. Apa sih itu jangkauan? Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu data.
Jadi rumusnya itu jangkauan sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, kayak gitu. Terus ada juga jangkauan antar kuartil, berarti selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, jangkauan antar kuartil disebut juga hamparan ya. Nah, tapi ini banyak nih tipenya. Ada modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Modus data dalam bentuk daftar, distribusi, frekuensi. Nah, jadi kalau dia tadi jangkauan kuartil, itu rumusnya H sama dengan Q 3 dikurang Q 1. Nah, mungkin lebih jelas nanti di soal ya. Nilai modus. Nah, ini mencari modus ya, MO aja. Itu modus sama dengan L. L itu adalah batas bawah limit kelas modus. Ditambah batas bawah ya, L. Ditambah sigma 1 per sigma 1 tambah sigma 2 dikali C. Sigma 1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan sigma 2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dan C adalah panjang kelas modus. Oke, selanjutnya ada median. Median itu nilai tengah ya, paling sering ya teman-teman. Nah, oke, median MA rumusnya adalah L ditambah N per 2 dikurang F frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median. Nah, L itu adalah batas bawah limit kelas median. N itu adalah ukuran data, berapa ukuran datanya ya. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F itu adalah frekuensi kelas median. C adalah panjang kelas median. Nah, selanjutnya ada juga kuartil, desil, dan persentil ya. Mungkin di sini aja. Nih kita kasih batas dulu. Biru ya. Oke. Selanjutnya adalah kuartil, desil, dan persentil. Ini yang kelima ya. Kuartil, desil, persentil. Nah, untuk data ukuran kuartil adalah nilai data yang ini. Jadi cara untuk mencarinya itu adalah mencari kuartil, desil, persentil itu ini I N tambah 1 per 4, di mana I itu sama dengan 1, 2, 3. Nah, jadi jika I-nya 1 itu disebut kuartil bawah atau Q1. Jika I-nya 2 itu disebut kuartil tengah atau median ya. Nah, untuk I3, I sama dengan 3 berarti itu adalah kuartil atas atau Q3. Nah, untuk data dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, kalau ada distribusi frekuensi ya, di sini maka kuartil dan kurung ini QI ya. Rumusnya adalah sama QI sama dengan L dikali IN per 4 dikurang F
Bentar ya. Nih. Agak renggang dulu. Q, I sama dengan L. L itu adalah batas bawah limit kelas kuartil I. Nah, batas limit bawah ya. Terus ditambah I adalah angkanya ya, 1, 2, atau 3. Menentukan dia kuartil bawah, median, atau atas. Terus N adalah ukuran data ini, jadi dikali N. Terus dibagi 4. Dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelum QI. Terus dibagi F atau frekuensi kelas QI. Nah, seperti ini nih. Oke, sekian aja dari materi statistika. Selanjutnya bakal kita bahas di soal.